Halo guys, ketemu lagi nih dengan channel YouTube aku Nova Erdem Aidin. Selamat sore untuk di Turki dan selamat malam bagi kalian yang ada di Indonesia. Nah, kali ini aku tuh akan menceritakan pengalaman saat pertama aku datang ke Turki part 2 guys. Jadi guys, saat mau berangkat itu tuh jujur pada saat itu aku nggak punya uang. Udah kayak gitu lagi ada masalah juga gitu loh pas aku mau berangkat itu. Nah, momen aku mau berangkat ini sebenarnya udah lama gitu ya. Aku udah lama banget cari-cari info gimana sih biar bisa bekerja di luar negeri. Cuman pada saat itu temanku nyaranin pakai ada aplikasi gitu, tapi kan aku cuman punya ijazah SD, di situ aku ragu. Kebetulan pas jumpa temenku ini, temannya temanku, dia tuh udah berangkat ke Turki sebelumnya pakai agensi yang nggak tahu lah bayarnya berapa. Nah, di saat itulah aku bilang, aku interesting gitu loh mau berangkat ke Turki juga gitu, nggak apa-apa sih. Dan aku tanya berapa bayar agensinya saat itu. Udah gitu pas ditanya sekitar 17-an juta ya kalau nggak salah, 17-19 jutaan gitu. Dan ternyata ya setelah kita jalani prosesnya ya kurang ini kurang itu, nyampe lah ke harga 25 jutaan totalnya sama sertifikatnya gitu loh, karena saat itu sertifikatku belum dapat ya kan. Jujur ya saat itu tuh otakku langsung gini, oh my god, 20 juta aku nyari uang kemana ya gitu kan, mana keadaan lagi susah waktu itu. Udah gitu minjem ke siapa gitu, minjem ke bank gak mungkin, mana lagi ada terlilit utang lagi di bank ya kan. Aku belum bisa minjem uang ke bank gitu, soalnya sebelumnya aku pernah gadaikan rumah ya saat ya mantanku lagi bankrupt lah kayak gitu ceritanya. Jadi nggak bisa ditebus balik lagi rumahnya, jadi akhirnya kita ya kayak di skors lah gitu oleh pihak bank, bahwasanya kita nggak bisa minjem dalam jangka waktu 5 tahun sih kalau nggak salah aku ya. Waktu itu aku minjemnya ke BRI dan kita gadaikan rumah, dan akhirnya karena kita nggak mau terlilit utang terus, kita jual rumah itu terus langsung plus bayarin utang yang ada di bank, jadi lunas kayak gitu. Tapi ya resikonya seperti itu karena kita udah nunggak berapa lama kan, harus diskors gitu, ada skorsnya lah dari bank ya. Jadi karena itulah aku nggak bisa minjem duit ke bank. Terus aku mikir kalau minjem duit ke teman, siapa yang mau kasih pinjam gitu 20 jutaan gitu ya kan. Jujur sih bingung juga waktu itu ya guys, tapi alhamdulillah gitu loh punya teman-teman baik yang mau support kayak gitu kan, supaya aku dapat pinjaman dan supaya aku bisa berangkat kerja ke Turki ya. Saat itu ada ya gadaikan cincin aku, udah gitu pinjam duit temenku sekitar berapa jutaan lah gitu, ada 8 jutaan kalau nggak salah aku. Udah gitu pinjam uang bapakku. Pokoknya tuh orang-orang terdekatnya tuh aku pinjemin duit gitu ya kan. Udah gitu terkumpul lah sekitar berapa juta ya kemarin ya, kayaknya 15 jutaan lah kayak gitu. Udah tuh masih sisa kan dia 25 juta ya, enggak, kalau nggak salah aku saat itu udah terkumpul dananya sekitar 18 juta. Jadi masih kurang kan karena dia 25 juta kan, jadi sekitar kurang 6 jutaan kayak gitulah, atau 7 juta kurang 7 juta waktu itu. Nah kebetulan agensinya juga aku ngomong gitu kan ke agensinya, 7 jutanya bisa nggak aku bayar pas gajian gitu, potong gaji. Memang sih sebenarnya nggak ada sistem potong gaji gitu di bosnya ya, tapi itu inisiatif aku lah, karena aku masa punya utang. Aku bilang aku pasti tanggung jawab, nggak mungkin aku nggak bayar. Jadi berangkatlah aku, udah siap semua dokumennya, tes kesehatan, SKCK, surat izin kerja dari orang tua kayak gitu. Habis apa lagi ya, ya paspor. Udah gitu aku karena berangkatnya pakai working visa kan guys, jadi sebelum berangkat itu tuh aku ke KBRI dulu, ke kedutaan Turki di Jakarta untuk tanda tangan file sama diwawancarai gitu lah, ada sedikit interview gitu, mereka coba aku bisa bahasa Inggris apa enggak. Udah gitu pasporku langsung dicop setahun gitu loh.
untuk working kerja di Turki. Jadi guys, kalau kalian tuh ikut agensi legal ya, kalian tuh nggak akan pernah disuruh berangkat pakai yang namanya visa holiday gitu, karena proses kalian itu udah langsung dari Indonesia langsung visa kerja, dan permit kalian berangkat tuh langsung permit kerja gitu loh dari Indonesia. Jadi di bandara kalian nggak dibanyain tanya, udah kayak gitu masuk ke Turki tinggal cop paspor doang, karena mereka udah lihat gitu di dalam paspor kalian tuh udah ada cop visa kerja gitu selama 1 tahun. Nah, syarat bikin visa kerja itu memang kalau dari bos Turki ya, dia kan harus ada surat rekomendasi dulu dari bos Turki ke agensi yang ada di Indonesia gitu kan. Udah kayak gitu udah dapat surat rekomendasinya, dan persyaratannya itu ya memang harus dibelikan tiket PP gitu. Makanya kalaupun kita udah nyampe di Turki, dalam surat kontrak kerja itu ada tertulis bahwasannya bos ini menanggung biaya tiket, udah gitu lodgement sama makan. Itu memang udah ada tertulis di visa kerja gitu loh, perjanjian kontrak kerjanya. Salah guys, bukan visa kerja. Jadi kalau misalkan kayak kalian berangkat pakai agensi yang ilegal, kalian bayar 20 juta 30 juta, tapi kalian masih pergi pakai visa holiday, udah kayak gitu ya tiketnya juga ya kalian yang bayar gitu, banyak ruginya gitu loh guys. Jadi kalau menurut aku nggak fair banget dan nggak balance banget gitu loh. Kalian bayar 30 juta pergi pakai visa holiday, terus kalian terlunta-lunta lagi di Turki gitu ya kan, nggak ada tanggung jawab lagi dari agensinya. Sementara kalau kalian bayar mahal dengan agensi yang legal, kalian tuh terjamin gitu loh guys, berangkat udah pakai visa kerja, udah ada asuransinya, nyampe di sini pun gaji kalian sesuai dengan yang kalian tanda tangani di kontrak kerja tersebut. Udah kayak gitu kalau terjadi apa-apa, agensi legal ini pun juga dia bertanggung jawab, dan KBRI pun ya cepet tanggap, karena memang ada kontrak kerja sama gitu ya kan. Di dalam kontrak kerja itu ya penanggung jawab pemerintah masing-masing gitu kan. Jadi kalau kita udah tanda tangan gitu, otomatis seandainya terjadi apa-apa ya pemerintah Turki gitu kekuatan hukumnya tuh ada gitu loh untuk kitanya sebagai pekerja gitu guys. Jadi ya wajib bagi kalian itu datanglah pakai agensi yang legal, walaupun bayarnya mahal. Itu ya menurut aku sih ya fair banget. Cuman kalau kalian nggak mau bayar agensi, kalau memang kalian pandai bahasa Inggris dan punya skill, aku sarankan kalian, kalau misalnya kalian nggak punya uang, kan aku udah di video vlog sebelumnya juga aku udah ngasih ya link gitu, LinkedIn kayak gitu loh. Kalian bisa apply kerja, mau kerja di negara manapun gitu, kalian download aja aplikasi LinkedIn. Di situ tuh banyak kerjaan yang kita bisa pilih. Mau kalian pilih chef kayak room boy, kayak cleaning service, front office atau terapis atau apalah itu, selagi kalian mau bisa menguasai bahasa Inggris dan punya skill gitu ya kan. Coba download aplikasi LinkedIn, kalian nggak perlu bayar uang. Kenapa? Kalau misalkan dalam interview itu, misalkan CV kalian diterima tuh sama manajernya, nanti kalian akan dihubungi gitu kan via email kayak gitu. Oke, kami udah terima CV-nya, kapan kita bisa interview? Interview itu ya lewat visi gini loh, lewat telepon tapi video call gitu. Nah, seandainya oke gitu kalian start kerja, yang ngurus semuanya itu bos di tempat kalian bekerja nanti gitu loh, yang udah accept CV kalian. Jadi kalian nggak perlu bayar, nggak perlu apa, kalian cuma tinggal lenggang kangkung aja pergi bawa baju gitu loh. Palingan ongkos yang kayak sekarang mungkin karena karantina kan di kota-kota lain gitu kan ya, penerbangan penerbangan yang untuk internasionalnya itu kan cuma ada di Bali sama Jakarta ya otomatis ya paling tiket yang dari kampung kalian itu, dari kota kalian ke Jakarta atau ke Bali gitu loh, itu yang kalian bayar sendiri. Tapi kalau yang dari Indonesia pergi misalkan ke Dubai atau ke Qatar atau kemana, itu bos tempat kalian kerja yang bayar tiketnya. Jadi kalian cuman ya kayak gitu, enak aja gitu kan, cuma beli tiket sendiri aja gitu dari kota kalian ke Jakarta gitu, karena kan internasionalnya di Jakarta, nggak perlu kalian bayar puluhan juta gitu. Udah gitu ya kan guys, selain itu praktis, free juga di LinkedIn itu dia legal ya. Jadi kalian nggak usah takut ada penipuan atau apapun, karena kalian di LinkedIn itu tidak ada yang namanya dimintain uang. Tapi kalau dia minta uang itu berarti oknum ya, bukan dari LinkedIn-nya, karena LinkedIn itu dia tidak akan meminta biaya apapun kalau misalkan kalian dapat kerja dari situ. Jadi nggak ada yang namanya calo-calo ya di LinkedIn itu. Udah gitu guys, aku lanjut lagi tuh yang dicerita pas aku udah nyampe gitu, sempat ketahan di Bali 1 bulan karena bosku lambat kirim tiket.
Jadi ya 1 bulan aku tahan di Bali gitu. Itu juga ya makin banyak utang lagi lah gitu ya kan. Udahlah, utang gadaikan cincin, utang HP belum lunas ya kan, utang teman-teman, utang orang tuaku dan yang lainnya gitu ya, banyak lah utangku sebelum pergi kerja ke Turki. Udah kayak gitu pas aku berangkat itu nyampe di Turki itu gimana ya, kaget banget karena aku tuh cuman modal bawa jaket itu 1 apa 2, kayaknya 2 deh. Aku beli di apa namanya ini, bukan di grosiran guys, di tempat jual baju second gitu, second Singapura ya kan. Di Tanjung Pinang kan banyak tuh kan guys second Singapura kayak gitu ya. Aku belinya dari situ gitu loh. Udah gitu bahannya kurang tebal lagi. Pas aku nyampe itu lagi musim dingin coba. Pas keluar dari pesawat itu yang kita apa namanya ini mau pindah ke apa bus kan, dia jauh tuh tempat masukin check-innya itu bandaranya. Jadi dari pesawat tuh kita pindah ke bus dulu. Pas keluarnya gitu langsung dingin banget. Pokoknya apa ya, nervous ya juga. Udah kayak gitu dingin banget lagi. Mana aku gak suka dingin ya kan. Udah kayak gitu ngantri di apa imigrasi tuh gila padat banget. Di bandara Turki tuh aku pertama kali loh ngeliatin yang namanya bandara imigrasi tuh serame itu. Di Singapura tuh pernah sih gitu, cuman nggak serame itu. Gila, aku tuh ngantri di bandara itu, ngantri untuk cop paspornya bisa sampai 1 jam. Gila nggak? Udah gitu kan ya, karena kita pakai visa kerja ya udah santai aja masuk gitu. Mereka lihat paspornya gini, terus kayak lihat muka aku lah gitu sama apa enggak gitu. Karena aku waktu itu kan pakai topi yang musim dingin ya, itu dari hadiah dari si Bow tuh, dari Cape Town ya kan. Boleh kamu buka topinya, kata mereka kan. Aku buka, terus tengok lagi paspornya, terus dia kayak gini. Oke, udah kayak gitu aja. Enaknya gitu guys kalau pakai visa kerja ya. Tapi imigrasi Turki sih sebenarnya nggak banyak tanya walaupun nggak pakai visa kerja. Cuman dia nengok lah riwayat paspor kalian, apakah pernah masuk Turki, pernah ilegal di Turki apa enggak. Kalau ilegal itu biasanya akan banyak pertanyaan. Udah gitu kadang-kadang juga bisa ditolak, itu suruh pulang lagi kayak gitu loh. Udah gitu kan guys, di bandara itu udah nyampe, handphone kan nggak ada kartu tuh. Waktu itu ada sih pegangan uang gitu kan di tangan, nggak banyak gitu kan. Terus aku tukarkan lah gitu yang dolar Singapurnya, dapatlah sekitar 150 TL sih kalau nggak salah. Aku lupa berapa dolar yang aku pegang itu ya, udah nggak ingat lagi aku. Tapi seingat aku dapat 150 TL lah gitu kan. Kata agensiku tuh bakalan ada yang jemput di bandara. Terus aku bingung dong gimana nih, kantor informasi apa, office informasinya tuh nggak ketemu. Mungkin karena aku panik gitu kan, udah tuh nungguin tas bagasinya lama lagi, ampun 30 menit loh nungguin bagasi itu, tas bagasi itu kita ngantri. Aku rasa mungkin udah kelewat sih kantor informasinya, katanya kalau mau minta wifi itu di kantor informasi, tapi udah kelewatan. Udah gitu aku bingung lah ya kan, siapa yang jemput aku, gimana ngubunginnya. Sempet panik juga gitu. Udah gitu sampai udah sedih banget gitu kan, aku nangis gitu. Ini pertama kalinya loh guys aku nangis gitu kan. Biasanya aku orangnya susah, paling susah untuk nangis gitu kalau nggak sedih-sedih amat gitu ya kan. Udah gitu aku lihat kayaknya nih bisa nih, mana di bandara tuh banyak yang nggak tahu bahasa Inggris ya kan. Gimana pusing nggak tuh guys, ya ampun. Pokoknya kayak gimana gitu loh, nggak, oh my god, nggak bisa bahasa Inggris, how gitu loh. Udah gitu kan pas ketemu gitu aku coba pakai bahasa Inggris, excuse me sir, you can speak English, aku bilang kan. Yes of course. Dia tuh dari bahasanya kayak bahasa Inggris Melayu Singapura gitu kan, mukanya pun kayak orang Cina gitu. Dan aku tanya, dan ternyata memang benar dari Singapura dia, tapi dia bekerja di bandara Turki. Terus aku bilang, can you give me your hotspot or do you know wifi password in here, because I need to call some people take me in the airport like that, I say. Terus aku bilang kayak gitu, oh of course. Terus dikasih dia lah gitu kan hotspot dia dari handphone dia. Aku hubungin lah agensi yang di Turki, ini siapa yang mau jemput aku nggak ada internet di sini, kasih tahu fotonya orangnya pakai baju apa biar aku bisa lihat di mana dia jemput. Udah secepat itu, karena kan nggak mungkin orang itu nungguin aku gitu loh sampai dijemput, karena dia juga bekerja gitu. Dan akhirnya udah dikirimin fotonya siapa yang jemput, mukanya gimana, udah aku tahu.
Oke, langsung aku matiin gitu, aku langsung info ke agensi yang di Turki gitu. Ini habis ini HP ku udah nggak aktif lagi karena aku nggak ada internet, ini cuma minjem hotspot orang, aku bilang gitu kan. Ya udah gitu, langsung pergi. Terus nggak lama kemudian, sekitar 25 menit atau 30 menit lah maksimum aku nggak salah, itu udah dijemput lah sama orang agensi Turki gitu. Tapi dia bisa bahasa Inggris sih si cowok ini. Udah gitu kita pakai taksi dari bandara, jauh banget, kayak 1 jam. Udah aku ngantuk, kapan nyampe gitu, ngantuk banget. Aku tuh orang yang paling takut naik pesawat, takut ketinggian. Udah gitu nggak betah jalan jauh gitu. Jadi di pesawat tuh aku nggak tidur, nggak relax kayak gitu. Takut, udah tuh sering muntah-muntah, udah tuh ya sedikit demam juga waktu itu. Karena memang udah biasalah penyakit orang kampung ya kan guys, naik pesawat jauh mabuk. Demam, badanku pusing kayak gitu. Nyampe di Taksim ya, di Taksim Medan. Di kantor itu nunggu lagi 1 jam, ya Allah, pokoknya capek banget waktu itu. Udah nunggu 1 jam, pakai 1 jam lebih 20 menit datang lah nih yang ada pekerja yang lain juga sih gitu yang baru datang. Terus mau dipencar-pencarin lagi tuh, dianterin ke hotel masing-masing tempat kita kerja. Yang paling sulit nyari tempat hotel tempat kerja aku tuh hotel aku, ya ampun, itu kita muter tuh sampai 7 kali muter nggak ketemu. Ternyata dia di lorong kecil gitu hotelnya. Tapi ngomongnya sih 5 star, aku lihat hotelnya kayak bukan 5 star, entahlah itulah pokoknya guys. Udah nyampe kayak gitu, di depan hotel disambut gitu kan sama GM-nya bisa bahasa Inggris, namanya Mr. Serkan, orangnya ganteng banget. Itu pertama kali tuh datang ke Turki tuh langsung wow, gila cakep, pokoknya ganteng banget lah Mr. Serkan itu. Udah gitu ya maklum lah ya kan guys, di Indonesia kan jarang lihat yang kayak gini gitu. Jadi pertama kali datang memang agak katro sih akunya ya kan, gila ganteng banget. Udah gitu dia pandai bahasa Inggris, orangnya ramah. Tasku dibawain gitu, aku nggak dikasih bawa tas karena aku bawa tas gede 2 gitu kan, tas ransel 1, tas kecilnya 1 gitu. Itu ya udah kamu gak usah ini, biar aku yang bawa, nggak boleh gitu. Tapi kan ini barangku, aku bilang gitu, nggak enak lah kamu yang bawain, karena dia tuh GM gitu di situ ya kan. Dia bilang oke, nggak apa-apa, aku yang bawa aja, kata dia. Ya udahlah gitu ya kan. Udah kayak gitu dia bawain kita ke jumpa sama bos hotelnya nggak bisa bahasa Inggris guys. Ya ampun, bos hotelnya ganteng juga gitu loh. Udah gitu, karena aku udah capek, aku bilang aku boleh nggak istirahat dulu, aku bilang kayak gitu, aku capek banget, perjalananku jauh. Oh ya udah, kamu pun kayaknya ngomongnya kurang konsentrasi, dia bilang. Ya aku lagi nggak enak badan, aku demam, badanku panas. Ya udah kamu istirahat dulu, kamu istirahat 1 hari, lusa nanti baru masuk kerja, dia bilang gitu. Jadi aku istirahat gitu ya kan, diantar pulang gitu kan sama GM-nya gitu. Kita naik mobil karena aku udah capek banget. Jadi naik mobil itu melewati rumahnya, yang pun dia bilang kamu harus belajar jalan. Aku bilang aku saat ini nggak konsentrasi, aku nggak ingat jalan. Aku bilang nanti aja besok, aku bilang gitu. Jadi dia nganterin ke rumah losmennya gitu, karena kan udah tanggungan bos gitu ya kan. Habis gitu guys, diangkatin lah semua baju-bajuku, tasku, dia nggak kasih aku angkat, soalnya orangnya kain banget sih Mr. Serkan itu. Jumpalah sama satu orang apa ya, dia Uzbekistan, orang Kazakhstan gitu loh. Dia kerja juga sih di hotel itu, tapi dia kerja sebagai cleaner gitu loh. Jadi kita satu losmen itu cuma berdua doang. Kenalan lah sama dia nggak bisa bahasa Inggris, cuma bisa bahasa Turki lah. Yang aku cuma bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Turki, jadi kayak orang bego ya kan. So guys, jadi udah nyampe di rumah tuh yang nggak saling banyak ngomong sama yang di rumah itu, karena aku juga nggak ngerti bahasa Turki, dia juga nggak ngerti bahasa Inggris. Ya udahlah gitulah, pakai bahasa tubuh awang kayak gitu ya kan. Udah kayak gitu aku minta wifi, dikasih wifi lah sama dia karena belum beli kartu waktu itu. Ya pokoknya pengalamannya tuh gimana ya, pertama kali nyampe Turki itu memang ya lihat orang tuh ganteng-ganteng semuanya. Ya malum lah, karena di Indonesia kan nggak ada ya ras yang kayak gini gitu loh, beda gitu. Kita kan Asia, mereka kan udah masuk Eropa Arab gitu kan, jelaslah lebih ganteng gitu ya. Tapi nggak tahu lah, pandangan orang kan beda-beda.
Cuman ya awal-awal nyampe gitu nengok yang ganteng langsung dag. Kayak orang nggak pernah lihat orang ganteng ya kan. Tapi udah lama-lama ya udah jadi biasa aja sih di sini gitu loh, karena udah hari-hari lihat ya udah bosen gitu, sama aja sih kayak kita di Indonesia, nggak pernah lihat, sekalinya lihat kan oh gila. Tapi kalau udah hari-hari lihat ya udah bosen. Nggak tahu sih kalau orang lain, kalau aku gitu sih tipenya. Jadi guys ya kayak gitulah pengalaman pertamanya tuh, gimana bisa berangkat tapi utangnya numpuk demi untuk berangkat ke Turki ya kan. Tapi ya itulah yang namanya juga pengalaman hidup kayak gitu, bermodalkan ijazah SD lagi ya kan guys. Ya bermodalkan ijazah SD, udah gitu skill masak, udah tuh sama bahasa Inggris, itu aja modal aku pergi sama nekatnya doang gitu. Karena aku pikir kalau aku bilang iya atau enggak gitu ragu, nggak akan nyampe ke sini gitu loh. Dan sebenarnya sih waktu sebelum nyampe ke sini tuh dulunya gitu loh nggak pernah terpikirkan untuk ke Turki, cuman kayak lihat orang Turki gitu kan, ada sinetron Turki di Indonesia, oh kapan ya ke sana. Kadang-kadang temen curhatku tuh si Peter, aku bilang it's impossible I can go there, I will never ever can go there. Setelah aku ngomong kayak gitu dia bilang, hello Nova, you will never say never, because you don't know what will happen the next in your life. You are not God, you only people, you are only human, you don't know anything what will happen next, so never say never. Itu tuh kalimat yang jadi motivasi aku gitu loh dari dulu, semenjak kenal sama Peter ini tahun 2003 ya sampai sekarang. Cuma sekarang karena udah punya suami gitu kan, aku lost kontak sama dia. Ya ngargain juga sih suami aku yang sekarang, nggak mungkin juga gitu kan sering chatting juga gitu kan, nggak bagus juga kayak gitu. Tapi ya motivasi dia memang benar sih guys, aku buktiin gitu, never say never. Itu kalian apa ya, kalau sesuatu ingin melakukan sesuatu tuh jangan kalian rekomen otak kalian tuh bilang aduh itu kayaknya nggak mungkin deh, aduh itu mustahil deh, aduh kayaknya aku nggak bisa deh. Belum kalian coba kalian udah ngomong kayak gitu, itu jangan gitu guys, karena secara langsung kalian udah nyumpain diri kalian sendiri gitu. Oh bahwasannya memang kalian nggak bisa lakukan itu, padahal kalian juga belum mencoba. Nggak ada salahnya kalau kalian tuh mencoba sesuatu yang baru, apapun hasilnya ya setidaknya kalian tahu oh aku udah coba yang ini, gini loh hasilnya. Tapi kalau kalian nggak pernah nyoba apapun terus kalian bilang nggak mungkin lah aku bisa, nggak mungkin lah aku bisa ngerjain itu, kayaknya nggak mungkin lah aku kesana. Jangan pernah ngomong kayak gitu, kalian bukan Tuhan gitu loh. Jadi yang namanya nasib, takdir ya, kalau nasib bisa dirubah ya, nasib itu diri manusia, kalau takdir itu Tuhan yang menentukan. Tapi kalau nasib itu kalian sendiri yang menentukan nasib kalian akan seperti apa. Kalian yang harus berusaha merubah nasib kalian gitu loh. Jadi kalau saran aku bagi kalian ya kan, jangan pernah bilang gak mungkin. Coba belajar motivasi diri kalian sendiri. Aku pasti bisa nih, aku pasti bisa. Walaupun hal itu sulit, katakan gampang, itu pasti bisa, aku harus berusaha, aku harus bisa. Gitu loh motivasi diri kalian. Sama kayak aku dulu, siapa yang tahu gitu loh, aku bisa sampai di sini, terus ya sampai nikah juga di sini kayak gitu. Jadi ya jangan pernah nyerah gitu loh guys. Dan ingat kalau kalian mau kerja ke luar negeri itu carilah agensi yang legal. Kalau kalian nggak mau bayar, nggak punya uang, jangan cari agensi ilegal yang bayar pakai pergi berangkat pakai visa holiday, terus kalian pinjam uang sana sini, bayar agensi, dan akhirnya kalian terlantar di negara orang. Mendingan nggak usah. Kalau kalian punya skill, bisa bahasa Inggris, download aja aplikasi LinkedIn. Itu simple gitu loh, nggak perlu bayar apapun gitu ya kan. Tapi kalau kalian ikut agensi ilegal, oh my god, itu risk banget gitu ya kan, terlalu beresiko. Oke guys, itulah pengalaman aku waktu aku datang ke Turki pertama kali. Sama apa yang aku rasain, udah gitu tips-tipsnya gimana kalian bisa kerja ke luar negeri tanpa harus bayar agensi juga, gimana jangan sampai kalian pakai agensi ilegal untuk kesini. Semoga ya pengalaman hidup aku juga berpengalaman berarti, maksudnya pengalaman hidup aku tuh bisa jadi motivasi gitu buat kalian dan bermanfaat buat kalian gitu loh. Jadi jangan sampai kalian salah pilih agensi. Oke guys,
Nah, bagi kalian yang mau kerja ke luar negeri juga harus tahu bahasa Inggris, jangan sampai nggak tahu bahasa Inggris karena akan jadi permainan orang. Oke guys, sekian dulu videoku. Selalu support channel YouTube aku, like, subscribe, komen. Kalau kalian mau tanya apapun silahkan aja komen di bawah ini, nggak masalah. Pasti sebisa mungkin kalau aku nggak sibuk akan aku balas. Oke guys, terima kasih karena kalian udah selalu nonton video aku. Semoga kita semua sehat selalu dan banyak rezekinya. Bye.